Hai sahabat teknologi, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Teddy Apriyadi. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang komponen dan alat pendukung Internet of Things bagian 2, yaitu development board, alat ukur, dan juga alat pendukung. Nah, pada video sekarang, kita akan sama-sama belajar tentang komunikasi data dan protokol pada Internet of Things. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, jenis komunikasi data secara umum, yang kedua, komponen komunikasi data, yang ketiga, implementasi komunikasi data pada Internet of Things, yang keempat, protokol pada Internet of Things. Baik, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi data secara umum. Komunikasi data secara umum adalah proses pengiriman dan penerima data atau informasi dari dua atau lebih alat atau device seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan transmisi data elektronik melalui beberapa media seperti kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan sebagainya. Secara umum, ada dua jenis komunikasi data, yaitu infrastruktur terestrial dan juga satelit. Nah, untuk implementasi komunikasi data pada Internet of Things bisa kita lihat di gambar ini, yaitu di sini ada alarm, lalu reguler and not. Nah, ini komunikasi datanya menggunakan LoRa. Lalu di sini menggunakan jaringan 3G ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke komunikasi secara umum. Yang pertama yaitu infrastruktur terestrial. Yang mana infrastruktur terestrial ini adalah menggunakan media dan nirkabel sebagai aksesnya. Nah, dengan infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Beberapa layanan yang termasuk terestrial ada sambungan data langsung atau SDR, frame relay, VPN, multi-service, dan sambungan komunikasi data paket atau SKDP. Nah, ini contoh infrastruktur terestrial. Jadi ada base station, ada wireless station, master connection, ada internet, corporate network, yang mana tiap-tiap komponen ini saling terhubung atau saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya komunikasi data secara umum melalui satelit, yang mana menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya wilayah yang dicangkup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial. Nah, kelemahannya dari komunikasi satelit ini adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari atau sun outage, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Nah, ini contoh dari komunikasi menggunakan satelit, yang mana dari earth station atau stasiun bumi akan mengirimkan ke satelit, lalu nanti akan diterima lagi atau dipantulkan kembali oleh earth station yang ada di stasiun bumi, atau istilahnya uplink dan downlink, seperti itu. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu komponen komunikasi data. Yang pertama ada sumber data, yang mana sumber data adalah komponen pertama. Ya, ini tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi dapat dimunculkan, kemudian dikirim. Sumber juga bisa diartikan sebagai sumber asal dari suatu perangkat yang berfungsi untuk menginput data serta mengirimnya ke tujuan penerima data. Nah, di sini contohnya ada handphone, lalu ada laptop, ada sensor, dan juga ada CCTV. Ini termasuk komponen dari komunikasi data. Secara spesifiknya sumber data. Nah, lalu ada yang kedua, komponen komunikasi data, yaitu transmitter atau pengirim. Yang mana transmitter ini membangkitkan kumpulan data terlebih dahulu, kemudian mengolah dan memprosesnya sedemikian rupa. Setelah data tersebut diolah menjadi kategori teks tertentu, maka akan diubah dan dikirimkan melalui perangkat lain dalam bentuk sinyal analog. Kemudian dikirimkan dan disalurkan kepada perangkat sebagai penerima data. Nah, salah satu contohnya dari transmitter atau pengirim adalah modem yang sering kita gunakan
sehari-hari. Nah, yang ketiga, komponen komunikasi data yaitu media pengirim atau sistem transmisi. Nah, media pengirim ini fungsinya untuk membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Tugas sistem transmisi secara khusus yaitu mengirim data sekaligus informasi ke sumber penerima. Untuk contohnya ada Cooper media, wireless media, dan optical media. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada koaksial kabel, twister pair kabel, fiber optik kabel, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk komponen data yang keempat yaitu penerima. Yang mana penerima menjadi komponen yang sangat penting karena perangkat yang dimiliki oleh penerima data atau informasi. Perangkat tersebut berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirim oleh sistem transmisi. Nah, proses penerima tidak dilakukan secara langsung karena melalui tahap seperti saat proses transmitter sedang bekerja. Contohnya workstation atau komputer personal. Nah, ini termasuk dari komponen data atau komponen komunikasi data penerima. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu implementasi komunikasi data pada Internet of Things. Yang mana komunikasi data menjadi sebuah unsur penting dalam pengembangan sistem Internet of Things. Tanpa konektivitas, data pada device tidak akan sampai ke sistem. Sarana komunikasi device dengan sistem IoT ini beragam. Contohnya di sini ada Wi-Fi, ada Bluetooth, ada LoRa, ada Zigbee, seluler, NFC, NB-IoT, dan juga Sigfox. Nah, kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke komunikasi data wireless atau Wi-Fi ya, yang tadi udah disebutkan. Jadi Wi-Fi atau wireless fidelity ini merupakan pengguna sinyal radio sebagai komponen utama untuk berkomunikasi. Radio frekuensi yang umumnya digunakan adalah frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Nah, untuk contoh komponen atau development board yang udah support Wi-Fi sendiri yang biasa kita gunakan untuk implementasi Internet of Things adalah ESP01, lalu ESP8266, ESP32. Ini udah support dengan modul Wi-Fi. Jadi kita bisa koneksikan ke jaringan Wi-Fi. Lalu untuk standarisasinya ini macam-macam ya kalau kita lihat di sini. Dari standarisasi ini mempengaruhi kecepatan dan juga frekuensinya. Jadi kecepatannya ada yang sampai 3,5 Gbps ya. Lalu di sini frekuensinya ada yang 2,4, ada juga yang bisa 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, Wi-Fi yang digunakan sehari-hari menggunakan frekuensi tertentu agar dapat saling berkomunikasi. Pemilihan frekuensi tergantung dari penggunanya. Nah, ini perbandingan dari frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Kalau dari kelebihannya sendiri, 2,4 GHz ini cangkupan sinyalnya lebih luas sehingga lebih baik untuk cover area dengan objek yang padat. Sedangkan kalau 5 GHz ini koneksinya lebih cepat, tidak banyak diganggu atau tidak banyak gangguan dibandingkan 2,4 GHz dan masih sedikit menggunakan frekuensi ini. Jadi karena sedikit, dia tidak banyak gangguan. Kekurangannya 2,4 GHz ini tidak terlalu cepat, banyak interferensi, dan saat ini sudah banyak yang menggunakan frekuensi ini. Lalu untuk 5 GHz cangkupan area lebih kecil, tidak terlalu kuat untuk menembus benda atau objek yang padat. Jadi kalau misalnya ada benda tembok, dinding dan sebagainya, itu dia tidak cukup kuat untuk menembusnya. Untuk kecepatannya sendiri, kalau 2,4 GHz ini sampai 150 Mbps. Kalau yang 5 GHz ini sampai ke Gbps ya, bukan MB lagi tapi GB gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke komunikasi data yang kedua, yaitu Bluetooth. Yang mana Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz. Unit lisensi ISM, industrial, scientific, dan medical, dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas, sekitar 10 meter. Jadi biasanya kalau lebih dari 10 meter ini akan ada beberapa data yang loss atau datanya tidak
semua bisa terkirim seperti itu. Nah, untuk development board atau device yang udah support dengan Bluetooth ini ada HC05 lalu HC06. Ini merupakan device support Bluetooth ya. Jadi kalau misalnya nanti ada development board yang nggak support Bluetooth, kita bisa menggunakan dua modul ini. Lalu ada ESP32. Tadi ESP32 selain dia support untuk Bluetooth, sebelum dia support untuk Wi-Fi, ESP32 juga support Bluetooth seperti itu. Lalu ada Raspberry Pi 4B, ini juga dia support Bluetooth dan juga support Wi-Fi. Nah, di sini ada Bluetooth Low Energy atau BLE, yang mana Bluetooth banyak dikembangkan untuk perangkat yang membutuhkan koneksi jarak dekat seperti smartwatch, wireless headset, mouse, keyboard, dan sebagainya. Saat ini Bluetooth dikembangkan untuk efisiensi daya yaitu BLE atau Bluetooth Low Energy, yang merupakan protokol terbaru dari Bluetooth dan merupakan bagian dari protokol yang lebih besar yaitu Bluetooth 4.0. Spek ini mencakup Bluetooth LE, Bluetooth High Speed, dan juga Bluetooth Classic. Nah, untuk perbandingannya sendiri antara Bluetooth Classic dengan BLE atau Bluetooth Low Energy, yang pertama dari range-nya sendiri, kalau Classic ini 100 meter, kalau Bluetooth Low Energy ini bisa lebih ya dari 100 meter. Lalu data range-nya ini 1 sampai 8 Mbps, kalau ini 1 Mbps. Application truth-nya ini 0,7 sampai 2,1 Mbps, kalau ini 0,27 Mbps. Frekuensinya sama, lalu security-nya juga sama ya. Nah, yang berbeda itu di sini power consumption, yang mana power consumption dari classic Bluetooth ini 1 watt, sedangkan yang Bluetooth Low Energy ini dia hanya 0,01 sampai 0,5 watt. Jadi hampir setengahnya ya perbandingannya. Lalu peak current consumption-nya ini dia 30 mA, kalau ini dia 15 mA. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke komunikasi data wireless yang ketiga, yaitu LoRa atau long range. Yang mana LoRa merupakan sistem komunikasi wireless jarak jauh. Biasanya bisa lebih dari 15 km di remote area, tapi tergantung juga dari produk LoRa-nya itu sendiri dan dari spesifik LoRa-nya seperti apa. Dan berdaya rendah 5-10 tahun untuk ketahanan baterainya. Jadi ini cukup baik ya kalau misalnya ditempatkan untuk area-area yang tidak ada sumber listrik. LoRa menggunakan frekuensi 433, 868, 915, dan 923 MHz tergantung regulasi negara. Nah, untuk Indonesia sendiri mengikuti standar frekuensi yang ditetapkan oleh LoRa Alliance. Untuk kawasan Asia yaitu frekuensinya 923 sampai 925 MHz. Seperti itu. Nah, ini untuk arsitektur LoRa itu sendiri. Jadi biasanya LoRa digunakan untuk menghubungkan tiap-tiap sensor atau tiap-tiap device ini menuju gateway. Nah, gateway ini nanti akan terhubung ke network server. Network server ini bisa menggunakan jaringan 3G, Ethernet, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi biasanya untuk pengimplementasian sendiri untuk menghubungkan antara node yang tidak memiliki sinyal seluler atau sinyal Wi-Fi, ini bisa menggunakan jaringan LoRa. Seperti itu. Nanti pada saat udah ada jaringan selulernya, baru nanti dikirim datanya ke network server. Nah, kelebihan dari LoRa sendiri adalah yang pertama, geolocation yang memungkinkan mendeteksi lokasi keberadaan suatu benda tanpa biaya alias gratis. Jadi LoRa ini tidak memerlukan biaya lagi ya untuk datanya, jadi gratis. Lalu biaya rendah dapat mengurangi biaya dengan mengurangi biaya infrastruktur, biaya operasional, dan sensor-sensor yang mempunyai jaringannya sendiri. Lalu terstandar dibuat agar dapat berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain. Daya rendah, nah tadi yang sudah kita singgung sebelumnya, dengan konsumsi daya yang dibutuhkan hanya berkisaran dari 13 mA hingga 15 mA, sehingga baterai dapat bertahan hingga 20 tahun. Nah, ini lebih lama ya. Lalu jarak jauh, LoRa dapat memancarkan hingga 100 km. Tapi lagi-lagi tergantung dari spesifik LoRa yang digunakannya.
kapasitas tinggi yang mana mendukung jutaan pesan per base station, ideal untuk operator jaringan publik yang melayani banyak pelanggan. Nah, ini salah satu contoh produk dari LoRa. Nah, selanjutnya di sini ada Zigbee, yang mana Zigbee kependekan dari dua kata yaitu zigzag dan bee, yang berarti lebah yang terbang dengan perubahan arah. Zigbee merupakan sebuah spesifikasi untuk protokol komunikasi tingkat tinggi yang mengacu pada standar IEEE 802.15.4 yang berhubungan dengan wireless personal area network. Itu. Untuk frekuensinya sendiri di sini 2,4 GHz, 868 MHz dan juga 915 MHz, tergantung regulasinya seperti apa. Untuk kecepatannya di sini 250 kbps, untuk jaraknya 76 meter. Nah, ini lebih pendek ya dibandingkan dengan LoRa yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Untuk dayanya di sini 100 miliwatt dan inskripsinya 122 bit IES seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada seluler dari 1G sampai 5G ya sekarang. Pada dasarnya, teknologi seluler merupakan hasil pengembangan dari teknologi radio yang dikomunikasikan dengan teknologi telepon. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini perbandingan dari 1G until 5G ya. Kalau di sini dari 2G pada tahun 1991 yang mana hanya masih menggunakan SMS dan juga MMS biasanya. Lalu udah berkembang ke 3G pada tahun 1998. Ini bisa untuk menggunakan internet walaupun masih sangat kecil ya untuk bandwidthnya, yaitu 0,1 sampai 8 MB per second. Lalu pada tahun 2008 ini ada 4G yang mana bisa SMS, bisa internet, bisa streaming video juga. Jadi kita nggak kesulitan dalam melakukan streaming video, bahkan bisa video call seperti itu. Nah, ini kecepatannya bisa sampai 15 MB per second. Nah, di tahun 2020 ada 5G yang mana 5G ini udah ada HD, 3G and ultra video di sini. Lalu SMS, internet dan Internet of Things. Nah, ini. Jadi teknologi 5G ini sangat mendukung sekali teknologi Internet of Things yang mana untuk kecepatannya sendiri 1 sampai 10 GB per second. Nah, ini cukup kencang sekali ya. Nah, sekarang seperti kita ketahui bersama bahwasanya beberapa provider di Indonesia sedang gencar-gencarnya dalam mengembangkan atau menyebarkan teknologi 5G ini secara luas ke masyarakat. Seperti itu. Nah, ini untuk seluler. Nah, selanjutnya ada NFC atau Near Field Communication, yang mana NFC merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan perangkat yang berdekatan untuk saling berkomunikasi tanpa kontak. Teknologi NFC disematkan pada smartphone, kartu pembayaran, maupun smartband. Nah, teknologi NFC mungkin baru-baru ini sering dibicarakan, tapi teknologi ini bukan barang baru. Jadi sejak beberapa tahun lalu, beberapa pabrik telepon pintar sudah menyematkan teknologi NFC. Nah, jadi biasanya ada beberapa handphone yang udah support untuk teknologi NFC ini ya. Misalnya untuk mengecek saldo tol atau kartu pembayaran lainnya. Seperti itu. Nah, untuk implementasinya sendiri, di sini NFC bisa sebagai identification, sebagai input, loyalty, payment with smartphone, transportation, secure connection to PC, access control, control of person, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak sekali implementasi dari NFC. Ini salah satunya untuk support Internet of Things sebagai inputnya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada Narrowband IoT atau biasa disingkat NB-IoT. Yang mana NB-IoT merupakan teknologi telekomunikasi Low Power Wide Area Network atau LPWAN, bagian dari roadmap teknologi 5G yang dirancang secara khusus agar komunikasi antar mesin semakin masif dengan cakupan jaringan konektivitas yang lebih luas sehingga 2 kali dari teknologi GSM. Seperti itu. Dan yang paling penting teknologi NB-IoT ini sangat murah ya untuk paketnya sendiri. Rata-rata untuk provider Indonesia ini paketnya 15.000 per bulan.
jadi cukup terjangkau. Nah, untuk kelebihan dari NB IoT sendiri di sini billion of connection, jadi udah banyak sekali koneksinya. Lalu di penetration indoor and underground, jadi kalau misalnya dia di bawah tanah juga bisa tetap terbaca ya, atau tetap ada koneksi. Lalu easy development, jadi mudah untuk kita buat dan kita kembangkan. Lalu 10 tahun lebih baterainya bertahan gitu, karena dia low energi ya. Lalu juga low cost tadi sebelumnya yang saya singgung, jadi ini sangat murah sekali untuk teknologi NB IoT ini. Nah, selanjutnya adalah Sigfox, yang mana Sigfox adalah operator asal Prancis yang fokus pada pengembangan teknologi jaringan untuk IoT. Melalui teknologi yang mereka kembangkan, berbagai perangkat seperti sensor suhu udara, sensor gerak, sampai smartwatch bisa terhubung ke jaringan internet melalui jaringan Sigfox yang merupakan jaringan 0G ya. Nah, jaringan 0G sendiri adalah jaringan nirkabel dengan biaya dan daya rendah yang dirancang sebagai jalur untuk transmisi data berukuran kecil perangkat IoT. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan NB IoT ya, Sigfox ini. Nah, lalu bagaimana cara kita memilih teknologi komunikasi pada Internet of Things? Pemilihan teknologi komunikasi dalam Internet of Things harus memperhatikan beberapa faktor, diantaranya konsumsi daya dan jangkauan jarak antara perangkat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk jaraknya dan data rate-nya, jadi kalau NFC ini dia paling pendek ya jaraknya, dan data rate-nya juga paling kecil. Lalu ada Sigfox di sini jaraknya jauh, data rate-nya rendah. Kalau NB IoT di posisi ini. Sedangkan kalau misalnya kita butuh data rate yang tinggi dan range yang jauh, kita bisa menggunakan cellular communication. Kira-kira seperti ini untuk tata letaknya. Baik, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu protokol pada Internet of Things, yang mana IoT Network Protocol atau protokol jaringan dalam IoT berfungsi untuk menghubungkan perangkat melalui jaringan, serta merupakan protokol komunikasi yang digunakan melalui internet. IoT Network Protocol menggunakan komunikasi data end-to-end dalam lingkup jaringan. Untuk contohnya sendiri, di sini ada HTTP, lalu ada MQTT, ada CoAP, dan juga ada M2M. Nah, yang pertama di sini ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian di sini udah nggak asing ya untuk HTTP ini, yang mana HTTP dapat mengirimkan berbagai jenis data melalui web. HTTP menjamin data yang dikirim antar perangkat tidak akan rusak karena dibangun di atas TCP atau Transmission Control Protocol. Kebanyakan data dihasilkan dari perangkat IoT menggunakan HTTP sebagai protokol yang paling umum. Namun, protokol HTTP tidak disukai karena biayanya mahal dan penggunaan energi yang terlalu boros, dan semakin banyak kendala. Nah, ini untuk contoh arsitektur dari HTTP. Jadi ada HTTP request dan juga HTTP respon. Nah, selanjutnya adalah MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport, yang mana terdapat protokol yang berjalan di atas stack TCP/IP yang bernama MQTT dan dirancang untuk machine to machine yang tidak memiliki alamat khusus. Contohnya bisa ditemukan pada Arduino, Raspberry, atau device lain yang tidak memiliki alamat khusus. Sistem kerja MQTT menerapkan publish dan subscribe data. Pada penerapan, perangkat akan terhubung pada sebuah broker dan mempunyai suatu topik. Nah, ini contohnya. Jadi subscribe dan juga publish ya. Lalu di setiap device-nya di sini ada topiknya atau mempunyai sebuah topik seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu CoAP, Constrained Application Protocol, yang mana CoAP merupakan suatu protokol di dalam WSN yang dikembangkan untuk menggantikan peran protokol HTTP dalam tren Internet of Things. CoAP memiliki keunggulan yaitu ukuran paket data yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan HTTP, sehingga dapat menghemat pengguna sumber daya dalam jaringan dan meningkatkan proses transmisi data yang berdampak pada perpindahan arus informasi menjadi lebih cepat. Nah, ini contoh arsitektur dari CoAP itu sendiri. Ada WSN ini dihubungkan dengan CoAP, lalu internetnya di sini menggunakan HTTP untuk menuju ke server dan juga untuk menuju ke klien.
Nah, yang terakhir yaitu M2M atau machine to machine. M2M adalah protokol terbuka yang dibangun untuk menyediakan manajemen aplikasi jarak jauh yang bisa digunakan pada perangkat Internet of Things. Protokol ini mendukung mesin self-monitoring dan memungkinkan sistem untuk beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang berubah-ubah. Implementasi M2M ini biasanya digunakan pada smart home, automatic vehicle authentication, vending machine, dan juga mesin ATM. Nah, di sini untuk contoh dari arsitektur M2M itu sendiri. Baik, sekian video kali ini. Saya harapkan dengan video ini rekan-rekan memiliki gambaran perihal komunikasi data dan protokol pada Internet of Things. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi bersama-sama. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Teddy Apriyadi dari Interstek, pamit undur diri. Salam teknologi.